Selamat pagi teman-teman Hartono Lover. Tadi pun hari ini Hartono Mobil ada 2 stok nih, yaitu kalau kita bilang the king of diesel ya, rajanya diesel. Ada 2, satu Dakar, satu VRZ. Saya akan sedikit membahas mengenai perbedaannya. Di sana banyak sekali yang sudah memuat tentang banyak sekali perbedaan. Cuman hari ini saya membahas melalui versinya Hartono Mobil ya, yang kita lihat. Secara kunci dia lebih oke, lebih bagus ya. Adalah memang Fortuner. Ini adalah VRZ TRD 2018 ya. Jadi Fortuner ini kalau dari depan ya dia sifatnya lebih compact ya. Compact. Kalau tampilan saya bilang sih oke ya. Dengan lampu bibim LED ya kan, dibantu dengan TRD-nya ya. Turbo TRD, jadi kesannya mobil ini tangguh ya. Juga dia punya kamnya lebih panjang ya. Jadi menurut saya sih tampilan depan oke lah ya, tampilan depan oke. Jadi ini oke ya, dari lampu terus chrome-nya semuanya bagus. Kita lihat ke dalam. Jadi untuk masuk ke dalam memang semua mobil itu baik Fortuner, VRZ maupun Dakar ya, dia sudah ada smart entry ya. Oke, keyless. VRZ, kalau saya bilang VRZ ini memang sama ya, kalau tipe tertinggi selalu startup engine, sama deh. Untuk fitur juga sama ya kan, sama nih, dia sudah ada audio steering suite segala macam. Nah, bedanya di VRZ ini dia ada namanya Eco dan Power. Eco dan Power ini kalau teman-teman pakai, Eco itu untuk efisien, tapi kalau untuk turbonya biar galak, kita bisa pencet power. Dia sangat responsif ya, sangat responsif. Untuk fiturnya teman-teman bisa lihat sama ya, ada track ya, spionnya nekuk, terus dia ada cruise control ya kan, pedal shift ya kan, ciri khas Tiptronic. Terus dashboard tengahnya dia ada sentuhan soft touch ya. Dia lebih lembut ya. Kalau Dakar nanti kita lihat gimana kalau soal Dakar. Nah, bedanya adalah kalau untuk VRZ dia belum ada sunroof nih. Nah, itu bedanya, belum ada sunroof, dia hanya TV roof monitor aja ya. Kalau untuk jok sama ya, dia elektrik. Jadi dia elektrik ya, bisa digerakin, terus bisa maju mundur. Elektrik semua sama ya. Nah, terus kalau untuk posisi mengemudi saya rasa sama ya, setirnya juga bisa diatur ya, naik turun, tarik juga, teleskopik ya. Jadi ini adalah VRZ TRD ya kan. Nah, untuk penumpang tengah ya kan, kalau menurut saya sih memang VRZ lebih tinggi ya, legroomnya lebih tinggi ya kan. Juga memang berkesan agak sedikit lebih lebar lah ya, tapi sebetulnya kelebaran itu sih 11-12 ya, hampir-hampir sama. Untuk baris ketiga kita bisa lihat, nah ya kan, nah, ini adalah baris kedua dari VRZ. Lihat dari belakangnya ya kan, dia lebih compact lah yang modelnya ya. Jadi secara itu spoiler juga bikin mewah, chrome ya kan. Nah, bedanya di VRZ ini dia ya sudah ada namanya power back door. Yang ini nggak ada di Dakar ya, Dakar tahun yang sama ya 2018. Nah, terus dari belakangnya kalau kita lihat, kalau di VRZ itu dia selapangan seperti ini ya teman-teman ya. Nah, terus kita butuh, nah jadi kita untuk bikin lapangnya itu kita bisa taruh ciri khas dia ya kan, cuma gampang, enteng. Nah itu jadi space-nya lapang ya, jadi dia modelnya seperti biasa aja, jadi bisa taruh barang, jadi bisa tekuk, teman-teman mau buat tumpang juga oke. Nah, ini adalah VRZ. Jadi menurut saya VRZ sih secara volume dia lebih lebar dibanding Dakar ya. Kita bisa lihat Dakarnya nanti. Oke. Itu yang pertama, itu yang beberapa perbedaan. Dia sudah power back door, kalau kamera mundur semua sama, Dakar juga ada. Terus kita lihat dari belakang. Kalau kita lihat belakang itu dia floating ya, seperti mengambang. Dia pilarnya dibuat seperti seolah tidak ada. Jadi dia modelnya lebih siluet lah ya.
Dari samping juga dia juga ada step, ya kan. Peleknya sama, dia mengusung two tone color. Untuk ukuran ban juga sama, Dakar juga ukuran sama, ya kan. Jadi secara penampilan kita akan melihat nih beberapa perbedaan antara VRZ dengan Dakar. Kalau saya bilang Fortuner ini dia lebih compact ya, lebih compact artinya lebih membulat, lebih sifatnya lebih daily lah, buat hari-harian, buat itu lebih soft lah ya. Nah, jadi yang membuat perbedaan kemenangan dari VRZ ini secara fitur yang tadi saya katakan, dia sudah ada eco dan power, juga dia ada power backdoor. Nah, sekarang kita lihat ya kan, untuk horsepower memang dia kalah dengan Dakar ya, karena dia nggak sekebut Dakar. Tapi karena melihat dia itu giginya nggak sebanyak Dakar, untuk tarikan awal kalau saya pribadi merasakan ini lebih enak ya, lebih soft ya. Gas pertama dia langsung melaju gitu kan, masuk. Jadi lebih enak lah untuk tarikan awal ya. Tapi untuk kebut sekali, dia pun sudah dibantu dengan power ya kan. Menurut saya power sudah cukup untuk saat ini, apalagi di Lampung di tol teman-teman nggak bisa kebut nih, di atas 120 udah dilarang ya di tol ya. Kalau nggak di tol mau di mana kita bisa kebutkan. Jadi saya rasa dengan powernya Fortuner sih cukup untuk di kondisi di metro ya. Nah, sampingnya adalah Dakar nih, Dakar 2018. Secara tampilan depan memang dia beda. Kita bisa lihat aura sportnya. Dari awal kita lihat sudah beda. Dia lebih galak ya. Dengan chrome yang begitu dipadukan dengan tampilan depan ya, dia lebih sangar dibandingkan VRZ. Jadi mungkin inilah yang membuat perbedaan orang menyukai Dakar, ya kan. Dakar secara tampilan lebih galak. Bedanya apa lagi? Yuk kita lihat. Sama, baik VRZ maupun Dakar dia sudah smart entry. Oke, kita lihat dalamnya. Secara di dalam ya kan, dia sudah jok kulit juga, elektrik juga sama ya, pengaturnya sama. Terus audio steering switch sama, setelahnya juga dia udah kulit sama. Nah, terus secara dalamnya dia lebih beda dengan Fortuner. Tampilannya dia nggak ada soft touch-nya. Kalau tadi kan VRZ kan dia ada soft touch-nya. Ya mungkin karena didesain untuk sport, jadi dia lebih sport lah istilahnya kan. Nah, terus untuk layarnya juga beda ya kan. Nah, dia bedanya belum ada namanya power dan eco mode ya kan, power mode dan eco mode. Juga untuk yang 2018 dia pedal shift ada ya kan, pedal shift ada, cuman dia belum cruise control ya kan. Kedua, dia sudah auto brake hold nih, jadi untuk pengereman dia udah otomatis nih kayak mobil-mobil modern ya. Jadi itu bedanya. Terus yang membedakan sekali antara VRZ itu dia sudah ada sunroof nih. Bagi teman-teman yang suka sama sunroof ya kan, mungkin dalam perjalanan yang nyaman, yang dingin, yang situasi yang sejuk, dia bisa buka ya. Teman-teman bisa merasakan kesejukan alam sekitarnya ya. Untuk Lampung sih sebenarnya daerahnya daerah tertentu ya yang dipakai ya untuk sunroofnya ya. Kecuali untuk kampanye juga boleh nih teman-teman ya. Nah, ini dari segi joknya ya, joknya sama ya. Kalau yang tadi dia kulit juga, ini juga kulit, dia hitam, kalau itu agak coklat-coklatan. Ya kan, untuk sampingnya juga sama, dia ada emblem beda ya, kayak kalau sejenis itu kayak panel woodnya lah kalau dibilang Dakar ini ya. Untuk baris keduanya ya kan, kita bisa lihat Dakar ini dia lapang, saya bilang sih lapang. Tapi memang kalau untuk atasnya dia lebih pendek dibanding VRZ, lebih pendek dikit ya kan. Nah, kayak oke. Nah, untuk baris ketiga sama ya, dia juga baris ketiga. Cara 11-12 nya sama lah ya saya bilangnya. Cuman memang untuk Fortuner dia lebih tinggi dikit ya kan. Untuk kita yang lebih tinggi mungkin agak sedikit mentok lah. Cuman dia oke juga, lebar juga, secara itu juga oke. Dia didesain juga nyaman juga teman-teman ya, nyaman. Nah, untuk belakangnya Dakar itu lebih galak ya kan, lebih aura sportnya saya katakan lagi lebih berasa ya, lebih mengotak, jadi kesannya lebih sport ya kan. Cuma bedanya adalah dengan VRZ dia belum power door, dia masih manual. Oke. Nah, perbedaan dengan VRZ untuk kursi belakangnya teman-teman ya, dia beda. Dia kalau teman-teman mau untuk ini untuk lebih lebar lagi, dia ada namanya, nah
dia bisa awalnya kayak gini beda ya. Nah, tuh. Jadi dia lebih flat, lebih rata, ya kan? Kalau Viajet kan ke atas nih. Kalau ini lebih ya bisa dibilang dia lebih muat lebih banyak nih karena dia flat, lebih rata. Jadi teman-teman kalau menaruh barang lebih nggak ada hambatan ya. Nah itu tadi ini di Dakar, kalau di Viajet dia ke belakang. So jadi ada beberapa fitur yang di Viajet yang ada dia ada, yaitu salah satunya sunroof. Oke, sunroof karena lebih oke. Nah Dakar ini kalau kita rasakan untuk start awal karena dia percepatannya banyak, jadi otomatis ketika kita ngegas dia pindah gigi, baru setelah beberapa kilometer dia akan stabil. Jadi ini merupakan, kalau saya pribadi saya kurang nyaman dengan perpindahan gigi yang gas pindah itu. Tapi kalau untuk Viajet kan waktu digas dia langsung nih. Nah itu sih kalau menurut saya ya. Kalau menurut teman-teman mungkin beda-beda pendapat lah. Tapi intinya kalau Dakar itu dia lebih sport tampilannya, ya kan? Kalau Viajet dia lebih compact, jadi kan lebih compact. Kalau untuk ban hampir sama ya, kalau juga dia ringan juga sama 18, bahkan bisa dipindahin nih antara bannya Dakar ke bannya Viajet. Oke, secara tampilan hampir sama. Jadi pesan ya teman-teman nih, suka yang Dakar dengan aura sport yang kental, terus kebut juga ya kan, lebih gagah. Untuk trek jauh kayaknya oke nih, tapi dengan Viajet yang tampilannya lebih compact ya kan, juga lebih soft, juga secara daily harian juga lebih, ya saya bilang enak. Jadi ada beberapa banyak option bagi teman-teman nih, yang artinya tetap mereka pada posisi yang sama, 2400 cc, sama-sama solar, sama-sama matic, perawatannya juga sama-sama ya, sudah premium SUV. Harga jual juga hampir sama ya, namun di beberapa pasaran Dakar untuk harga second mungkin lebih tinggi dikit ya, karena mungkin lebih banyak orang yang jual Viajet ya dibanding orang jual Dakar. Oleh karena itu ketika banyak sedikit penawaran mungkin itu harga naik. Jadi terserah lagi buat teman-teman semua nih, ada yang suka Dakar, ada yang suka Viajet ya. Di Harta Mobil kita ada semua, teman-teman boleh test drive, boleh tahu tanya simulasinya, boleh tahu kelebihannya. Nanti kita akan bicarakan di Harta Mobil. Terima kasih, itu tadi gambaran dari saya. Terserah pilihan ada pada teman-teman semua.